Jadi sebelum kita lebih lanjut, kita perhatikan dulu ini ya. Saya tampilkan di sini ada sebuah virtual lab, ya, virtual lab. Jadi ini di sini ada yang namanya ini medan magnet. Ini magnet, ya, ada magnet. Magnet ini selalu ada dua kutub, kutub utara dan kutub selatan, ya, kutub utara dan kutub selatan. Kemudian di sini ada kumparan, ya, ada kumparan. Nih, lilitan atau kumparan. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar ada yang namanya toroida, ada yang namanya selonoida. Nah, inilah dia. Seperti ini selonoida, ya. Dia kumparan. Nah, kumparan ini, lilitan ini tergantung jumlahnya. Ada 200 lilitannya, ada 100, macam-macam. Nah, jadi kalau yang kemarin itu kita belajar bagaimana arus melewati kumparan, ya kan? Sekarang di sini ada kita mau tunjukkan nih. Kita tahu kemarin bahwasanya medan magnet itu punya yang namanya garis gaya magnet. Nah, kalau ditampilkan seperti ini, inilah garis gaya magnetnya. Halus ya. Halus. Garis gaya magnet itu keluar dari utara masuk ke selatan seperti itu. Nih, coba kamu perhatikan baik-baik ya. Keluar dari utara masuk ke selatan. Nih, seperti ini. Ini garis-garis gaya magnet. Nah, sekarang garis-garis gaya magnet ini kan di mana yang masih dirasakan adanya gaya magnet. Nah, kan begitu. Sekarang ini magnet ini kita akan gerakkan, masukkan ke dalam kumparan. Nah, kita lihat bagaimana di galvanometernya. Nah, ini kan kalau dia diam, magnetnya diam, maka galvanometer menunjukkan titik nol. Nah, sekarang kalau kita mau gerakkan, ya, kita gerakkan si magnetnya, kita gerakkan. Saya geser nih ya, pergerakan magnetnya saya geser. Nih, kita geser, coba lihat. Kalau saya buat pergerakannya sekitar 20 ya. Nih, 20%. Nah, dia kan seperti ini. Waktu, coba perhatikan, waktu dia masuk, maka galvanometer menunjuk ke arah mana waktu dia masuk? Coba perhatikan, nak. Kiri. Saya tarik ya supaya lebih jelas, kita pelankan. Waktu dia masuk ke arah, kalau dia kecil nggak pala nampak ya. Kita buat 10%. Nah, saya buat seperti ini. Nah, waktu dia masuk, ke arah mana galvanometer bergerak? Ke kiri apa ke kanan? Ke kanan. Galvanometer, waktu dia masuk. Nih, waktu dia masuk, coba perhatikan. Masuk dia kemana galvanometer? Bisa nampak? Waktu ditarik keluar, galvanometernya balik ke... saya buat, kalau kita buat lebih jelas ya, kita tambah kumparannya. Nih. Coba perhatikan. Nampak? Waktu dia masuk, kemana arah galvanometer? Kanan, Bu. Kanan. Tapi apa kiri? Lihat, waktu dia masuk. Kanan. Kanan. Kanan, Bu. Waktu ditarik keluar, Kiri. kiri. Artinya kan dia berlawanan kan? Dia berlawanan. Kalau dia masuk, dia bergerak ke kanan. Waktu ditarik ke keluar, berarti dia akan ditarik ke kanan. Maka dia akan ke kiri. Jadi berlawanan arah galvanometer terhadap arah magnet yang digerakkan. Ya. Nah, nanti kita akan belajar itu tentang apa, ya. Jadi yang jelas di sini coba lihat.
Apa yang mempengaruhi galvanometer ini? Tadi waktu saya buat kumparannya kecil, ini kumparan kan N. Waktu N-nya kecil, ini galvanometernya kan nggak terlalu jauh bergeraknya. Ya kan? Nah, waktu kecepatan magnetnya dimasukkan, juga berpengaruh terhadap galvanometer. Dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya yang mempengaruhi induksi atau gaya gerak listrik itu adalah nih kumparan, ya kan? Atau jumlah lilitan dan juga flux ini. Ini kita sebut dengan flux magnetik, ya. Oke, coba kita nanti kembali ke PowerPoint yang akan saya tayangkan. Oke, kita sudahi dulu sebentar ya. Oke, sebentar ya, Nak. Bukunya laptop. Halo? Oke ya, sorry ya tadi ada gangguan. Oke, sekarang coba kita perhatikan. Nah, ini hari ini kita belajar tentang gaya gerak listrik induksi. Ya, gaya gerak listrik induksi atau yang sering disingkat dengan GGL induksi. Artinya apa, Nak? Gaya gerak listrik itu adalah merupakan sumber tegangan, ya, sumber tegangan yang dihasilkan dari perubahan flux magnetik pada suatu kumparan. Ya, itu tadi yang yang Ibu tayangkan sama kamu. Jadi itu merupakan sumber tegangan. Jadi sumber tegangan itu kan banyak, ya, sumber tegangan itu banyak. Salah satunya sumber tegangan itu yaitu tadi GGL induksi, yaitu tegangan yang dihasilkan atau arus yang dihasilkan dari perubahan flux magnetik yang digerakkan keluar masuk melalui suatu kumparan, ya. Sehingga nih GGL induksi itu besarnya ditentukan berdasarkan hukum Faraday. Jadi di sini kita belajar yang namanya hukum Faraday, hukum Lenz, ya, hukum Lenz, dan nanti ada juga Henry. Ada 3 hukum yang kita pelajari, ada 3 orang yang menemukan tentang GGL induksi ini, ya. Tapi hanya berlaku pada rangkaian tertutup, ya, rangkaian tertutup. Oke, coba sekarang kita perhatikan yang utama di sini yang mau kita pelajari dasarnya itu adalah yang namanya flux magnetik. Nih, flux magnetik itu banyaknya garis gaya magnet yang menembus bidang secara tegak lurus. Jadi ini sama dengan waktu kita belajar, mungkin kamu belajar di kelas 2 kalau saya nggak salah, yang namanya flux listrik, ya. Jadi kalau ini kan flux magnetik, itu besarnya flux sama dengan BA cos theta. Nah, kalau dia listrik, EA cos theta. Tuh bedanya. Jadi di sini B itu adalah medan magnetnya, menembus suatu bidang dalam suatu luasan. Nah, tetanya, teta itu ini adalah sudut yang dibentuk antara medan magnet dengan garis normalnya, garis normal, ya, yang tegak lurus terhadap luasan tersebut, itu teta. Nah, di mana B itu tadi, di mana flux magnet itu satuannya Weber, ya. B itu induksi magnetik, satuannya Tesla atau Weber per meter kuadrat.
A itu luasan meter kuadrat, dan theta itu sudut antara arah induksi magnetik dengan arah normalnya tadi. Oke, dari sini, ini dia. Kok coba kita perhatikan, tadi dikatakan bahwasanya induksi magnetik itu awalnya itu adalah penemuan dari seorang ilmuwan yang namanya Faraday, ya, sehingga terkenallah dengan hukum Faraday. Hukum Faraday itu seperti ini. Yang tadi kita sudah praktekkan secara virtual. Nah, ini dia sama seperti yang tadi. Jadi, kalau dia dimasukkan ya kutub utara, maka galvanometer ini galvanometer akan menyimpang ke kanan. Ya, karena arusnya bergerak dari negatif ke positif. Arahnya ini arusnya bertambah bukan arusnya ya, medan magnetnya atau garis magnetnya bertambah besar. Nah, ini dia, waktu dikeluarkan dia akan menyimpang ke kiri. Seperti itu tadi. Waktu diam dia akan berhenti. Artinya kalau dia diam, masuk pun dia, kemudian diam di dalam, dia akan tetap nol. Tapi kalau dia digerakkan, dia baru ada arusnya. Jadi artinya perubahan itu terhadap waktu. Jadi dia harus senantiasa maju mundur begitu. Ya, seperti ya bukan kayak ingus ya keluar masuk ya. Oke. Kemudian GGL induksi ini tadi kan karena adanya perubahan flux magnetik. Nah, inilah dia tadi kan rumusnya. Rumus GGL induksi itu adalah perubahan flux magnetik nih. Ini flux per waktu. Nah, kenapa per waktu? Maka dia senantiasa bergerak tadi. Nah, waktu kita tadi perhatikan, kalau kumparannya lebih banyak lilitannya, maka arusnya jadi lebih jelas, lebih nampak sumber tegangannya. Makanya GGL itu berpengaruh juga atau dipengaruhi juga oleh yang namanya lilitan, nih N. Nih N ya. Terus negatif di sini ini menunjukkan arah. Ya, arahnya berlawanan. Kan tadi dikatakan bahwasanya dia selalu melawan daripada arah gaya supaya dia tetap seimbang. Makanya di sini dia buat arahnya negatif. Oke, kita tahu bahwasanya delta flux ini delta flux itu tadi adalah BA cos theta kan. Jika tetanya 90 derajat, maka sin 90 derajat itu cos 90 derajat 0 derajat, maka 1, cos 0 itu kan 1. Sehingga dari sini dapatlah dia hanya B kali A. Jadi bisa kita ganti flux di sini ya, flux di sini kita ganti. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, flux di sini kita ganti nih. Flux ini sama dengan B kali A. Ya, sehingga dia rumusnya akan seperti ini. Min N B delta A per delta T, ya. Atau kita bisa juga buat seperti ini, A-nya yang kita turunkan kemari. Jadi delta B perubahan magnetik, medan magnetik per perubahan waktu. Oke. Kemudian kita lanjut. Ya, di mana tadi ini yaitu GGL induksi, satuannya volt, N-nya jumlah lilitan, delta flux terhadap delta T itu laju perubahan flux magnetik. Oke. Kemudian kita masuk ke GGL induksi karena perubahan kuat arus. Ya, karena perubahan kuat arus. Ya. Sini karena perubahan kuat arus GGL induksi itu di sini muncul satuan yang baru yang namanya L. L di sini adalah induktansi diri. Jadi kalau ini epsilon, bacanya epsilon, epsilon ini atau E ini adalah GGL induksi, satuannya volt. Kalau L di sini ini adalah induktansi diri.
induktansi diri ini satuannya Henry, ya. Maka di sini menjadi untuk perubahan terhadap kuat arus dia delta I per delta T. Dan besar energi yang tersimpan itu adalah W sama dengan setengah LI kuadrat. Oke. Ini udah tahu ya. Kita lanjut. Nah, untuk selenoida, ini untuk selenoida yang ini. Ya, ini untuk selenoida. Rumusnya ini. Ini untuk selenoida. Jadi berbeda untuk selenoida, berbeda juga untuk toroida. Oke, jadi ini adalah untuk yang selenoida. Ini selenoida. Sedangkan untuk yang toroida, di sini L-nya ini yang berbeda. Ini bukan I ya, ini L. Jadi mu N kuadrat atau mu 0 N kuadrat A per I. Per L, bukan per I, per L, L kecil, panjang. Ya, panjang selenoida. Kita tahu kalau selenoida itu kan bentuknya akan seperti ini. Kalau yang selenoida bentuknya seperti ini. Ya, kemudian ini dililit-lilit. Ini dililit-lilit. Ini yang selenoida. Makanya ini yang disebut panjangnya L. Ya, ini L nih. Ini L kecil. Nah, kalau untuk yang toroida dia akan seperti ini. Kalau toroida dia merupakan lingkaran, baru di sini dililit-lilit. Ya, lingkaran. Nah, ini namanya toroida. Nah, kalau yang toroida, L ini itu yang dirubah menjadi 2πa. Ya, keliling lingkaran atau 2πr. Nih, makanya rumusnya jadi berubah. Oke, coba kita lihat. Ya, rumusnya akan berubah. Nah, ini. Jadi, ini yang 2πa atau 2πr. A di sini adalah jari-jari efektif toroidanya. Jari-jari efektif berarti dari sisi dalam. Ya, sisi dalam. Nah, ini rumusnya. Oke. Kita lanjut. Ntar saya hapus dulu. Ini induktansi silang, dia akan seperti ini. Ini rumusnya saja ya. Kalau induktansi silang berarti ada 2 buah induksi ya, ada 2 buah. Jadi dia untuk selenoida dengan toroida, nah, bedanya hanya yang satu L, yang satu 2πa, itu saja. Nih ya, bedanya di sini. Yang satu ini L, yang ini 2πa. Tapi ini ingat, dia selalu ini N2, maksudnya yang kedua kan dia ada 2 buah, berarti ini N2 lilitan kedua, flux pertama dibagi L pertama sama dengan N lilitan pertama, flux yang kedua, L yang kedua. Oke. Ini sudah saya buat di GC ya, kalian tinggal catat. Oke, sekarang kita belajar hukum Lenz. Ini hukum Lenz itu GGL-nya itu ini rumusnya BLV. Dan kita tahu untuk hukum Ohm ini kan biasanya V, epsilon di sini sama dengan V, itu ada I kali R waktu kita belajar tentang arus listrik ya, hukum Ohm. Oke. Nah, ini dia. Ini untuk digerakkan ya. Jadi kalau misalnya ini magnet batang utara selatan, jika magnet ini kutub utara mendekati kumparan, maka ini garis gayanya menekan. Jadi dia masuk, dia yang di sini flux dalam kumparan akan memberi perlawanan terhadap gaya magnet supaya dia tetap seimbang sehingga arah gaya magnetnya keluar. Dan dia menghasilkan arus listriknya ke atas. Ya, arus listriknya ke atas dari arah
negatif ke positif. Nah, waktu ditarik keluar, nih ditarik mundur kayak yang tadi, ditarik keluar, maka ini kan yang tadi kan masuk tuh membesar. Nah, waktu ditarik keluar nih kan mengecil. Nah, karena dia kan mau tetap konstan, supaya dia tetap konstan, maka dia akan arahnya ke dalam supaya dia tetap membesar. Nah, maka arahnya itu, arah I-nya jadi berubah ke bawah. Sedangkan arah medan magnetnya tetap tadi ke kiri, jadi sekarang ke kanan. Nah, untuk lebih jelas, kita perhatikan virtual lab berikut ini. Ya, kita perhatikan virtual lab berikut ini. Nah, ini kita coba ya, ini untuk hukum Lenz tadi. Jadi kita lihat di sini, ini magnetnya, kita mau gerakkan, kita masukkan. Coba perhatikan baik-baik. Ini kumparannya, lilitan. Kemudian ini kita taruh di sini ada sebuah lampu. Supaya kita tahu bahwasannya lampu ini bisa hidup kalau ada arus yang mengalir. Jadi kalau kita lihat ini, di sini ada nggak sumber tegangan? Coba lihat, ada nggak sumber tegangan di sini, Nak? Ada tidak di sini sumber tegangan? Baterai atau aki, ada nggak? Atau saklar? Nggak ada kan? Tidak ada sumber tegangan di sini, ya. Ini hanya galvanometer. Galvanometer itu alat ukur, mengukur ada atau tidaknya arus yang mengalir. Nah, tidak ada di sini, maka si lampu juga tidak akan menyala. Ya. Nah, sekarang ini ada magnet. Magnet ini mau kita lihat berfungsikah magnet ini untuk menjadi sumber tegangan. Nah, hasil dari magnet inilah yang nanti disebut GGL induksi. Nah, kita coba ya, kita mau masukkan magnetnya. Nih, saya gerakkan, magnetnya masuk nih. Coba perhatikan di tegangan dan lampunya. Apa yang terjadi? Saya masukkan, apa yang terjadi? Nah, lampunya menyala, ya kan? Waktu dia bergerak, lampunya menyala. Nah, sekarang magnetnya di dalam kumparan, tapi lampunya menyala apa tidak? Tidak. Tidak kan? Nah, nggak menyala karena magnetnya diam. Magnetnya diam. Nah, sekarang saya tarik dia keluar kembali. Perhatikan baik-baik. Nah, saya tarik dia keluar. Saya gerakkan. Setiap saya gerakkan, apa yang terjadi? Lampu menyala. Setiap saya gerakkan, lampu menyala. Saya masukkan lagi. Nah, sama kan? Waktu saya masukkan pelan-pelan, lampunya menyala secara perlahan, dan arah galvanometernya menunjuk kemana? Kiri. Waktu coba lihat, ke arah positif apa negatif? Di situ kan ada positif negatif. Nih, saya ulang ya. Kita ulang nih, saya ulang. Lihat di tegangannya, dia arah positif apa negatif? Itu satu. Ya. Oke, yang kedua, lampunya bagaimana waktu digerakkan? Nih, saya ulang. Perhatikan baik-baik. Saya gerakkan. Nih. Oke. Apa kesimpulannya, Nak? Arahnya ke negatif. Ke negatif dan lampunya menyala. Dan lampunya menyala. Arahnya ke negatif. Arahnya ke negatif. Berarti di sini saat kutub utara masuk ke dalam kumparan, arah arus bergerak dari negatif ke positif. Oke? Nah, sekarang saya tarik keluar. Oke. Waktu saya tarik keluar, apa yang terjadi?
Apa yang terjadi waktu saya tarik keluar? Loh, apa yang terjadi? Arahnya ke positif. Arahnya ke Ke positif. Arahnya ke positif. positif dan lampunya menyala. Punya menyala. Nah, jadi inilah yang tadi yang saya tayangkan di PowerPoint. Artinya waktu dia masuk, maka dia waktu masuk ini kalau saya tampilkan di sini garis gaya medan magnetnya seperti ini. Nih, garis-garis medan magnet. Nih, seram ya, garis gaya magnet. Nah, garis gaya magnet inilah yang mempengaruhi. Nih. Nah, waktu dia masuk begini, garis gaya magnet ini di sini membesar. Ya, membesar. Supaya dia tetap seimbang, maka arah flux magnetnya keluar. Karena di sini besar, jadi dia keluar ke kanan. Nah, arah fluksnya ke kanan mengakibatkan arus ini mengalir dari negatif sini, ini dari negatif ke positif kemarin. Oke? Jadi makanya galvanometer mengarah ke negatif. Jadi dari negatif ke positif. Waktu masuk, ya, waktu masuk. Kemudian waktu dia keluar nih, ditarik keluar. Nah, kan di sini garis medannya mengecil. Garis medannya mengecil. Nah, supaya dia tetap seimbang, maka flux magnetnya kemana, nak? Ke kiri apa ke kanan? Ini mengecil. Di sini mengecil. Supaya dia membesar, jadi flux magnetnya kemana? Ke kanan apa ke kiri? Ke kiri. Ke kiri. Ke tempat yang kecil kan? Supaya dia jadi tetap besar. Nah, jadi dia flux magnetnya, arah magnetnya ke kiri. Nah, arusnya jadi terbalik. Arusnya terbalik, jadi dari positif, nih dari positif ke negatif. Jelas ya? Jelas, oke? Nah, ini penting. Inilah yang disebut dengan hukum Lenz. Ya, hukum Lenz. Oke? Sekarang kita buka lagi PowerPoint-nya. Bu, Oi. kalau besar magnet itu berpengaruh juga, Bu? Besar magnet, besarnya. Iya, Bu. Nah, coba nanti kita lihat di rumusnya. Ada nggak pengaruhnya? Oke, kita lihat di sini ya. Ke sini tadi deh, sini. Kita lihat sini ya. Ada nggak di sini besar magnet? Coba lihat, ada nggak? Pengaruh nggak? Yang ini tadi. Nggak ada kan? Artinya magnet di sini nggak mau tahu dia magnetnya mau sebesar rumah atau apa, nggak ada. Tapi yang jelas itu ini yang paling berpengaruh. Berapa banyak lilitan N-nya, ya. Terus berapa kecepatan keluar masuknya ini. Jadi kalau dia makin cepat keluar masuk, maka arus yang ditimbulkannya makin besar. Nah, seperti ini misalnya kita besarkan nih pergerakan magnetnya. Saya besarkan. Nih, nah besar kan dia? Nih, hasilnya akan besar. Nih. Oke. Tapi kekuatan magnet perlu juga sebenarnya. Artinya kalau magnetnya kecil kali juga kan pasti nggak kurang berpengaruh ya. Jadi jangan pula kecil kali. Cuman itu bisa diabaikan ya. Karena tadi panjang magnet juga ada. Nah, seperti ini misalnya. Ini kan, makin besar magnetnya ya berpengaruh juga. Tapi bias yang paling utama itu adalah nih lilitan, kemudian kecepatan dia keluar masuknya, fluksnya, perubahan flux terhadap waktu, ya terhadap waktu. Jadi flux terhadap waktu. Flux itu
B kali A luasannya. Maka kalau luasan berarti luasan dari bukan luasan magnetnya ya, luasan daerah yang dia masukin, seperti itu. Tapi untuk besar magnet ini perlu juga, cuman kecil, tidak sebesar yang lainnya seperti ini tadi. Karena kekuatan magnet kan tergantung dari wujudnya juga kan, tergantung dari besarnya juga. Kalau magnetnya kecil ya pasti kekuatannya juga kecil, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanya? Bu, Oi. Nah, Bu, kalau itu kan dari utara ke selatan. Nah, kalau kita balik itu jadi gimana, Bu? oke, kita mau balik ya. Coba kita tes, bisa nggak kita balik ini? Mana tadi? Tunggu ya. Kita balik kutubnya. Nah, ini kita tukar kutubnya. Nih, coba lihat. Ini saya udah tukar kutubnya. Ya, saya kurangi kecepatannya ya. Biar kita jelas. Nah, coba lihat apa yang terjadi. Sekarang selatan yang duluan masuk. Waktu dia masuk, coba perhatikan. Kemana arahnya? Sama ya? Sama, Bu. Sama kan? Nah, itu. Sama aja, dia nggak masalah. Ya, ini virtual lab. Ya, kita bisa belajar dari virtual lab. Jadi nggak kita asal-asalan, tapi memang ini ya kita lihat, oh iya seperti ini gitu. Memang pelajaran tentang ini agak sedikit ini ya memusingkan karena kita harus bayangkan. Jadi untung ada virtual lab ini membuat kita gampang lebih mengerti daripada hanya kita bayang-bayangkan seperti itu. Oke? Bisa kita lanjut, Nak? Bu, Oi. kalau kan terus-terusan gini, apakah daya magnetnya akan berkurang atau per yang diputar-putar ini akan korosif? Ini nggak seterusnya apa kan? Enggak lah. Penghasil listrik terus. Enggak lah. Ini kan kebetulan ini kan kita praktekkan. Maksudnya kalau dia diam, tidak bergerak, ya kalau ini kita bikin diam ya, pergerakannya kita diam. Bukan itu, Bu. Bukan, Bu. Maksudku, Nah, kalau ini apakah praktek ini bisa, mana ya? Listrik ini terus, ini sifatnya sementara atau terusnya? enggak, sementara. Jadi gini, namanya gegel induksi itu terjadi jika magnet itu terus bergerak keluar masuk, ya. Tapi kalau magnetnya berhenti, baik di dalam maupun di luar, maka arus tidak mengalir. Kalau arus tidak mengalir berarti listrik tidak ada. Ngerti ya? Jadi di gegel ini dihasilkan karena adanya perubahan fluks terhadap waktu. Perubahan fluks itu terjadi karena kita menggerakkan magnetnya keluar masuk ke kumparan yang sudah ada. Gitu. Jelas kan? Bisa ngerti, Nak? Ngerti, Bu. Nah, gitu. Jadi kalau kita berhenti, ya nggak kita gerakkan, ya nggak ada arus. Nggak ada arus, gitu. Mesti digerakkan baru dia ada arusnya. Nah, kan tadi kita lihat ya, coba ya. Kita perhatikan lagi yang tadi. Yang ini ya, kita perhatikan yang ini. Nah, waktu dia ini kita buat masuk, nih, dia kan hidup lampunya. Tapi waktu ini berhenti nih, ini kan nggak Ibu gerakkan. Lampunya mati kan? Berarti tidak ada arus. Nah, digerakkan, hidup lagi. Nah, gitu. Mau digerakkan masuk pun dia hidup. Nih, digerakkan keluar pun dia begitu. Jadi maka dia harus keluar masuk seperti ini. Supaya ada arus yang mengalir. Gitu.
Jelas ya? Jelas, Oke? Bu, jelas, Bu. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan. Nih tadi, kita lanjut ya. Ini udah ya. Nah, inilah bunyi hukum Lenz ya. Gaya gerak listrik atau GGL induksi itu selalu membangkitkan arus yang medan magnetnya berlawanan. Nah, itu tadi berlawanan dengan asal perubahan flux. Jadi tadi kalau magnetnya tadi bergerak ke kiri sehingga fluxnya membesar, maka dia akan melawan ya, melawan arah medan magnetnya melawan sehingga arah medan magnetnya ke kanan. Arah medan magnetnya ke kanan mengakibatkan arus mengalir dari kiri atau dari negatif ke positif. Nah, waktu ditarik keluar, maka fluxnya berkurang. Untuk melawan supaya dia, tadi kan katanya berlawanan, maka supaya dia tetap membesar, nah maka medan magnetnya ke kiri. Mengakibatkan arus mengalir dari positif ke negatif. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Nih, besarnya gaya gerak listrik yang diinduksikan oleh magnet batang yang digerakkan menjauhi kumparan sehingga flux magnet berkurang 2,5 kali 10 pangkat min 4 Weber dalam waktu 0,05 detik adalah 2 volt. Pertanyaannya, jumlah lilitan pada kumparan tersebut berapa banyak? Nah, dari sini kita tahu yang diketahui itu ini kan, ini adalah epsilon atau GGL 2 volt. 2,5 kali 10 pangkat min 4 Weber ini adalah flux. Ya. Kemudian ini waktunya 0,05 yang ditanya N. Nah, ini kita pakai rumus yang mana, Nak? Kita pakai rumus. Yang mana rumusnya ini? GGL induksi sama dengan N apa? minus min N Min N Kali delta kali delta flux per delta T. Iya, delta flux per delta T. Itu rumus apa itu? Rumus siapa itu? induksi. Hukum Induksi Faraday, karena hukum Faraday atau hukum Henry atau hukum Lenz? Faraday ya, Faraday ya. Flux magnetik itu hukumnya si Faraday. Ingat ya. Jadi ini fluxnya min 2,5 karena tadi katanya arahnya kemana? Ini kita lihat nih. Oleh magnet batang digerakkan menjauhi kumparan, ya, menjauhi kumparan. Kalau menjauhi berarti arahnya negatif. Oke? Ayo, siapa lagi menelepon? Halo? Siang. Oh, ntar lagi aja ya, saya lagi ngajar ya. Nah, ntar ya. Nah, ya. Oke, jadi kita kalau katanya menjauhi maka dia negatif. Nah, jadi di sini fluxnya negatif ya, minus 2,5 kali 10 pangkat minus 4 Weber. Delta T-nya 0,05 detik. Nah, epsilonnya atau GGL-nya 2 volt. Maka kita pakai tadi, nah ini ya, betul ya, minus N delta flux per delta T. Nah, tinggal kita masukkan angka-angkanya, dapatlah N-nya 400. Coba, bisa ngerti ya, Nak? Ini bisa ngerti ya, tinggal masuk-masukkan aja kok, nggak ada susahnya. Yang susah kalau menentukan arah, baru agak sedikit bingung, sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Oke, kita lanjut. Ini udah ada saya kirim sama kamu di GC ya. Nih, yang kedua. Sebuah kumparan berarus listrik 5 ampere berubah menjadi 0. Dari 5 menjadi 0. Dalam waktu 0,2 detik. Jika induktansi diri dari kumparan 4 Henry,
Maka GGL rata-rata yang diinduksikan adalah, nah ini pakai rumus yang mana? Rumus yang mana, Nak? Halo? Epsilon sama dengan min L Min L kali delta Iya, L per delta T. I per delta T. Ya, delta I per delta T. Oke. Jadi delta I-nya dari 5 ke 0. Berarti I2 kurang I1. 0 kurang 5. Oke, kita lihat. Nih, ini yang diketahui ya. Nih, jadi minus 4. L-nya, delta I-nya 0 kurang 5, jadi minus 5. Minus 5 kali minus 4, jadi positif 2. Bagi 0,2, itu jadi, tadi positif 20. Bagi 0,2, jadi dapatnya 100 volt. Oke, sekarang nomor 3. Nah, ini dia. Ini standar SNMPTN. Kalau sekarang namanya SBMPTN. Ya, standarnya. Ingat, kalau tanda cross itu arahnya kemana kemarin? Tanda cross. Masuk. Arahnya Masuk. masuk bidang kertas. Ya, masuk bidang kertas. Oke. Jadi B-nya masuk bidang kertas. Nih, katanya kawat XY. XY, ini kawat XY ya, ini XY. Kawat XY yang panjangnya 80 cm digerakkan dalam medan magnet homogen yang induksi magnetiknya 0,5 Tesla. Berarti dia masuk bidang kertas. Induksi magnetiknya 0,5 Tesla. Yang arahnya nih masuk bidang gambar, bidang kertas. Dengan kecepatan 5 meter per detik. Bila hambatan rangkaian R-nya sama dengan 5 ohm, maka tentukanlah GGL-nya berapa. Ini ada hambatannya di sini. Jadi ini sudah digabung dengan rangkaian tertutup. Ya. Kemudian besar arus dan arahnya kemana, besar gaya Lorentz dan arahnya kemana. Nah, coba kita perhatikan caranya. Nih, ya kita perhatikan di sini. Arah gaya Lorentz-nya kemana? Nah, B-nya masuk bidang kertas. Nih, jadi pada kawat XY, nah harusnya kan naik. Harusnya naik. Kalau I-nya ke atas, B-nya masuk bidang kertas, maka gaya Lorentz-nya ke kiri kan? Kita buat begini. Kita buat ke tangan kanan. Kaidah tangan kanan. B-nya yang keempat jari kita yang tertutup itu masuk bidang kertas. Ya kan? Masukkan atau masukkan ke laptop kita. Atau masukkan ke handphone kita. I-nya ke atas. Maka gaya Lorentz-nya ke kiri. Ya kan? Nah, kemudian gaya berlawanan dengan arah kecepatan V kan? V-nya kan ke kanan. Oke? Nah, kita hitung. Nah, kalau ngitung GGL-nya gampang. Tinggal BLV. B-nya 0,5, panjangnya 0,8, V-nya 5, dapat 2 volt. Nah, mau hitung I, kan udah ada E. I itu kan E per R. Ingat, sama dengan V per R. Jadi E epsilon per R. Epsilonnya 2, per R-nya 5, 0,4 ampere. Ya. Jadi pada PQ, bukan PQ ini ya, sorry, salah ketik ya. Pada XY, ini pada XY ya, arus naik. Nih, arusnya naik. Kan harusnya naik. Nah, kalau dia naik di sini, dia kan bergerak nih. Kan arus naik, ingat nih, maka sampai di sini arusnya turun. Oke ya. Kemudian gaya Lorentz-nya, nah ini tinggal BIL, bil, ya bil, karena arus. Maka kemarin kan bil sin theta. Sin tetanya sin 90, 1, maka tinggal bil. Maka B-nya 0,5, I-nya 0,4, L-nya 0,8. Arahnya, nah ini tadi, ke kiri. Jelas ya, Nak? Saya ngerti ya?
Ngerti? Halo, yang udah tidurnya kalian? Jawablah. Oke. Nah, ini ada 2 soal ya. Soal untuk kamu kerjakan. Nah, minggu depan saya akan tagih semua soal-soal yang sudah ada. Udah berapa soal? Minggu lalu, hari Selasa 1. Hari ini 2. Hari minggu yang lalu ada beberapa soal kan? Nah, nanti sekaligus ditarik dikumpulkan di akhir. Atau kalian perlu kumpul ke sekolah aja, biar datang dulu kalian sekali-sekali ke sekolah. Nggak rindu kalian sama sekolah? Ya, Aku rindu kali, Bu. Kapan masuk sekolah, Bu? pasti Dragon ini. Iya, pastilah, Bu. Yang suka sekolah gini, Bu. Yang itu yang nggak pernah datang, ya nggak datang juga. Sekarang pun nggak datang juga kan. Kayak mana lagi. Oke, ini ingat ya. Dicatat ya, Nak. Kalau nggak dicatat, nanti nggak ngerti juga. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Kemudian sebelum kita akhiri pelajaran kita pada hari ini, semalam Ibu atau kemarin Ibu ada kirim sama kamu webinar. Ya, webinar itu kayak seminar secara Zoom ya. Nah, itu coba kamu daftar, itu gratis, nggak ada ruginya, untuk menambah wawasan kamu. Ya, untuk menambah wawasan kamu, supaya kamu nggak bosan juga di rumah terus. Nah, di situ nanti cobalah daftarin. Apa yang kamu mau, kamu boleh pilih di situ kan. Ada beberapa pilihan. Nah, ada yang kecantikan. Mana tahu Dragon mau kecantikan, boleh. Ya kan, Dragon? Nggak ada kota, Bu. Nggak ada kota, nggak bisa jumpa. Nggak ada kota, udah dikasih kota, nggak ada kota. Orang main game ya. Udah nggak main game loh, Bu. Alah, berenang pula lagi. Ini aku kurang kerjaan. Aku nggak berenang loh, Bu. Aku nih di rumah ongko, Bu. Bukan rumahku. Sama aja, melala aja. Dia sakit loh, Bu. Makanya aku temani, Bu. Nanti dia sakit COVID, kau temani kau jadi COVID. Nggak boleh sehujan loh, Bu. Bukan sehujan loh. Bukan sehujan, hati-hati, jaga kesehatan. Saya bukan sehujan. Oke? Iya loh, Bu. Oke, Bu. Belajarlah di rumah. Oke, kemudian persiapkan diri ya. Nah, ini udah bulan 9, sebentar lagi. Biasanya kita bulan 9 itu sudah les tambahan sore. Tapi berhubung karena ini keadaan pandemi, saya pun bingung kalau buat tambahan les sore bagi kamu untuk pelajaran kelas 1, kelas 2, nanti banyakan yang nggak ikut, ya kan? Nah, coba kalian kasih masukan dulu sama saya. Bagaimana? Masuk sekolah, Bu. Hah? Masuk sekolah. Janganlah Lesnya di sekolah aja, Bu. Nggak bisa, nggak dibolehin. Ini makin marak loh. Kalau ke sekolah itu nggak dikasih, nggak boleh. Nggak. Atau ke sekolahnya 10 orang gitu. Janganlah, Bu. Langsung semua lah, Bu. Nah, itu kamu main-main namanya. Semua. Aku udah lupa, Bu. Sekolah itu kayak mana, Bu? Alah, kau lewat-lewatnya. Tengok lah. Coba dulu, Jupiter dulu kasih dulu sarannya. Kalau si Dragon banyak kali cakapnya itu. Apa sarannya Jupiter? Ini udah bulan 9 mau akhir nih. Online aja, Bu. Online ya. Buat enggak gitu. Atau terserah gurunya aja lah ya. Kalian perlu enggak gitu? Perlu enggak kalian mengulang pelajaran? Perlu enggak les sorenya? Coba. Atau siapa dulu yang ngasih saran? Yang bilang perlu. Atau enggak perlu gitu? Perlu, Bu. Perlu ya. Sebenarnya gini, kalau kalian mau belajar, kalau yang kelas 10, kalian bisa lihat dari video-video pembelajaran yang
Kalau fisika yang Ibu buat, kalau kimia yang Ibu Rohaya buat. Nah, matematika Ibu Iska. Kamu lihat dari situ pun udah bisa sebenarnya, karena sudah cukup jelas. Nah, tinggal contoh-contoh soal. Karena kalian kalau untuk persiapan, ini ada, UN itu tetap ada, tapi namanya bukan UN. Ya, namanya apa kemarin ya? Analisis lah, analisis. Jadi ada analisis. Tetap ada, kalian sudah didaftarkan. Makanya yang tadi yang ijazahnya tadi belum dikumpulkan itu, termasuk Delvinson tadi, itu segera, nanti kamu nggak bisa ikut. Kalau nggak ikut nggak lulus. Ini lagi pandemi. Jadi lulusnya kan lulus corona. Bu, masa aku belum injak sekolah udah tamat ya, Bu? Kasihan deh lu. Belum injak sekolah udah tamat ya. Makanya jangan kau keluyuran aja, biar bisa nanti masuk sekolah Januari. Ini enggak keluyuran aja pula. Jadi tambah Januari berarti aku injak sekolah berapa bulannya itu, Bu? 3 bulan lah, 2 bulan, 3 bulan lah ya. Aduh, udah lumayan tua lah. kali, Bu. Daripada enggak sama sekali. Ayo. Orang kalian keluyuran, enggak pakai masker. Tambah banyak itu di Pakam. Ibu takut ke Pakam jadinya. Banyak itu di Pakam sekarang, kata Pak Simangunsong. Waktu Pak Simangunsong sakit, katanya di rumah sakit tuh banyak orang COVID. Udah nggak muat lagi rumah sakit itu, rumah sakit Pakam. Gara-gara si Dragon lah itu termasuk pergi berenang. Iya. Aku kalau gara-gara aku udah kena COVID, Bu. Aku ini sehat, Bu. Iya, kau sehat, orang yang kau buat sakit. Makanya COVID takut sama aku, Bu. Iyalah. Makanya kau bawa-bawa dia kan. Oke lah ya, jadi coba nanti saya akan tanya dengan guru-guru kayak mana caranya ya. Untuk supaya kamu bisa persiapkan diri juga. Nanti kita mau tahu dulu materinya apa untuk ujian akhir. Ya, tapi USBN kan tetap ada. Nah, makanya perlu juga persiapan. Nanti kalian pelajaran kelas 1, kelas 2 udah lupa, yang ingatnya kelas 3. Kelas 3 pun bisa lupa, orang namanya online. Tak jelas juga ya. Kira manis langsung tamat aja lah, Bu. Bisa, kira manis tamat. Tahu Bisa lah, Bu. isi kamu berapa, Ibu? Kasih limpul kan? Aku nggak tahu, Bu. Nggak nengok. 50 visi kamu. Orang kau nggak Daripada 20, Bu. Daripada Yang 20. penting ada nilai, Bu. Kasar Yang lah. penting ada nilai. Yang penting hadir lah ya. Iya, betul itu. Nah, yang penting hadir. Oi, siapa lagi nih? Jessin Kak, Bu. Kenapa, Jess? Maksudnya kan biasa kan menerangkan dari Zoom. Nah, maksudnya itu video yang dari Zoom itu kan dikirim ulang gitu, Bu. Soalnya jadi kalau lupa bisa lihat video itu kembali. Cuman kalau menerangkannya dari Zoom aja kadang sinyal pun nggak ada kan, putus-putus, jadi nggak jelas, Bu. Biasanya Ibu kan kirim balik. Ini pun Ibu record kok, Ibu rekam ini. Nanti Ibu kirim balik. Kalau ada pembelajaran... Ada yang nggak kirim balik ya? Nggak boleh sebut merek, Bu. Nggak apa-apa, biar diingatkan loh. Itu perlu, bukan ngejas loh. Kita kan saling mengingatkan. Nggak ada yang salah loh. Mengingatkan. Saling melengkapi kan, Bu? Iya, betul lah. Kayak Bu Lena, bukan apa ya, Bu Lena kadang menjelaskannya dari Zoom aja, terus nggak ada kirim video kan. Jadi kadang lupa, kadang sinyal pun nggak bisa, jadi agak... Ya, I know. Saya mengerti. Nanti saya ingatkan ya. Itu nggak salah loh. Kalau kalian perlu apa, kalian ngomong, kalian kasih tahu gitu. Jangan pikir nanti kami dianggap apa. Enggak. Namanya udah tua kan, Bu, lupa. Untuk kebaikan ya bagus, tapi jangan ngasih taunya masa Bu ini gini-gini, jangan gitu. Ya kayak gitu kan ya bagus ngasih tahu, nanti saya sampaikan. Kan gitu. Ya supaya kamu pokoknya kami gimana supaya kamu itu bisa ngerti gitu.
Makanya kita harus selalu berusaha buat video pembelajaran. Udah itu Zoom. Kalau udah Zoom dikirim balik supaya kamu ngerti. Jadi kamu bisa ulang-ulang kan. Kalau diulang-ulang kan justru lebih ngerti gitu. Nggak ngerti juga tanya gitu. Terus videonya kalau bisa boleh di-download ya, Bu, biar hemat paket. Emang nggak boleh di-download? Biasanya ada yang dia nggak boleh di-download, jadi nggak bisa kita download, kita harus streaming online. Gitu. Saya sih nggak tahu. Tapi rata-rata punya ibu bisa di-download sih. Oh, karena Cuman berarti kenapa nggak bisa di-download? Berarti, coba nanti saya tanya Pak Jimmy ya. Kenapa itu ya? Mungkin gurunya juga nggak tahu bahwasanya itu. Iya. Haha. Ya, nanti saya tanya sama Pak Jimmy, kan Pak Jimmy yang lebih ngerti. Supaya di guru-guru juga dikasih tahu supaya bisa, ya kan sayang kalau nggak bisa di-download. Supaya, iya iyalah, kan hemat kuota juga lah. Ya kan? Maksudnya soal Zoom yang dikirim ulang tadi menyeluruh sih, Bu, bukan cuman Bu Lena aja. Oh, banyak juga lagi yang nggak kirim ya. Ya, gurunya masih dulu Ya, nanti saya ingatkan supaya semua kirim balik lah. Kirim balik ke Google Classroom ya. Iya. Nah, direkam, ya. Kadang-kadang memang lupa mereka. Oke, nggak apa-apa. Itu bagus lah untuk diingatkan. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kita mau tutup pertemuan kita pada hari ini. Ya, ya udah Jessin kalah dulu berdoa. Aduh. Ya, Aduh, berdoa kok aduh. Ya Jess. Ya, Bu. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami telah menyelesaikan kegiatan belajar kami ya Tuhan Yesus. Berkati kami agar kami dapat menerima pembelajaran dari guru kami ya Tuhan. Dan saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Berkati kami agar apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Semuanya kami silakan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Oke, sampai ketemu. Kerjakan tugasnya ya. Oke, Ya, Bu. Ibu. Oke.